Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini 10 Zulhijjah 1443 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 9 Juli 2022 adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Hari ketika jutaan saudara kita berkumpul di tanah suci, menunaikan ibadah haji, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan limpahan ridhonya. Mereka dimuliakan sebagai duta-duta Allah yang berhak mendapatkan kedudukan mulia di sisinya. Al-hujjaj wal ummaru wafdullah da'ahum fa'ajabuhu sa'aluhu fa'atahum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, sungguh para jamaah haji dan para jamaah umroh itu adalah para duta Allah. Allah telah memanggil mereka dan mereka memenuhi panggilannya. Mereka memohon kepada Allah, lalu Allah mengabulkan permohonan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hari yang agung ini pula, segenap kaum muslimin menggemakan takbir, tahmid, tahlil. Mereka berbondong-bondong menunaikan sholat Id dan mendengarkan khutbah. Setelah itu, mereka akan melakukan penyembelihan dan pembagian hewan kurban. Sepanjang hari tasyrik pun, lantunan kalimah thayyibah ini pun akan masih terus dikumandangkan. Mereka mengagungkan Tuhan yang satu, Tuhan segenap manusia, Allah Rabbul Izzati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sadarkah kita bahwa sesungguhnya pada hari ini pelaksanaan ibadah haji dan Idul Adha mempersatukan umat ini di Padang Arafah, Mina dan Muzdalifah, juga di depan Ka'bah, antara Safa dan Marwah. Jutaan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia berkumpul. Mereka berasal dari ragam suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Mereka menyatu mempersembahkan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan mereka dalam pelaksanaan ibadah haji. Di tempat lain seperti kita pagi ini, miliaran kaum muslimin juga berkumpul bersama merayakan Idul Adha. Mereka menunaikan sholat Id, lalu berkurban dan mengumandangkan kalimah takbir hingga hari tasyrik usai nanti.
Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bukankah hal yang luar biasa bila kita kaum muslimin merasakan persatuan ini? Betapa indah persaudaraan ini. Kita diikat bukan karena suku bangsa, bahasa ataupun warna kulit. Kita diikat oleh akidah Islam. Akidah inilah yang menghapuskan sekat-sekat perbedaan suku bangsa, warna kulit dan bahasa. Akidah ini pula yang menyingkirkan perbedaan kasta dan status sosial, lalu membuat manusia setara di hadapan Allah Sang Maha Pencipta. Bayangkan pula betapa dahsyatnya kekuatan umat ini bila mereka bersatu. Di dunia ini ada kurang lebih 1,9 miliar muslim, tentu dengan ragam potensi dan keunggulan sumber daya alam mereka. Andai kaum muslim di seluruh dunia dapat bersatu, pasti mereka akan kembali menjadi umat yang disegani oleh berbagai bangsa di seluruh dunia. Mereka akan menjadi kekuatan yang menentukan arah dunia. Mereka akan mampu menciptakan tatanan kehidupan manusia yang berkeadilan dan beradab. Bukan seperti kondisi saat ini. Realita nyata di hadapan mata kita. Dunia saat ini dikuasai oleh peradaban barat yang kapitalistik. Barat telah mengeksploitasi kekayaan alam yang melimpah di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka menciptakan perbudakan modern melalui neo-imperialisme, penjajahan gaya baru. Mereka pun mencabut nilai-nilai kemanusiaan yang telah dititipkan oleh Allah pada diri manusia. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah, umat Islam telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik. Hal ini bisa kita telaah dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Namun pada kenyataannya hari ini kaum muslimin menjadi umat yang terpinggirkan di berbagai belahan dunia. Sebabnya karena mereka tidak bersatu. Mereka hanya merasakan persatuan semu dan sesaat saja seperti sekarang. Seperti ketika jamaah haji berkumpul di Padang Arafah kemarin. Bersatu, lebih dari jutaan orang berkumpul di Padang Arafah dengan berbagai macam bangsa dan suku bahasa yang lain. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Namun usai peribadatan ini, umat lagi-lagi tercerai-berai. Mereka bahkan saling memfitnah. Sebagian mereka bahkan memerangi saudaranya yang lain. Mereka seperti tak pernah bersaudara. Sebagian umat ini pun hanya bisa menyaksikan derita saudara seimannya di Myanmar, Uighur, Suriah ataupun Palestina. Miliaran juta umat ini seperti buih di lautan, banyak namun tak berkualitas. Mereka tak peduli dengan nasib saudaranya di belahan dunia lain. Seolah kita melupakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ri'im yahdulum ro'a musliman ingda mautinin tuntahaku fihi hurmatahu wa yuntaqasu fihi min irdihi illa khadalallahu azza wa jalla." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang menelantarkan saudaranya sesama muslim dalam kondisi kehormatannya sedang dilanggar dan harga dirinya direndahkan, kecuali Allah akan menelantarkan dia dalam kondisi dia ingin ditolong. Tidaklah seseorang menolong seorang muslim pada saat harga dirinya direndahkan dan kehormatan dia dilanggar, kecuali Allah akan menolong dia pada kondisi dia ingin ditolong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Di sudut lain kita pun menyaksikan sebagian muslim justru berangkulan dengan orang-orang fasik, bahkan dengan kaum kafir imperialis yang telah menyebabkan umat menderita. Hal itu mereka lakukan justru ketika tangan mereka tak mau terbuka menyambut saudara seiman dengan alasan perbedaan mazhab dan golongan. Seolah hilang ingatan sampai lupa siapa saudara dan siapa kaum durjana. Mereka sibuk mengungkit-ungkit terus perbedaan, lalu saling mencaci saudara seiman. Lupakah mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar,
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia itu keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang kepada sesama muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Karena itu, pada momen berharga seperti inilah semestinya kita kembali menguatkan persatuan umat dalam jalinan kokoh ukhuwah Islamiyah. Umat ini harus kembali bersatu, laksana satu bangunan yang kokoh, tidak tercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bersama, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ala ba'd. Sungguh mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Persatuan hakiki ini baru akan terlaksana manakala umat berada dalam satu naungan institusi politik dan pemerintahan Islam global. Itulah yang dikenal dalam kitab-kitab para ulama dengan sebutan khilafah Islamiyah. Dengan khilafah pula hilanglah segala perbedaan yang menyebabkan umat terpenjara dalam sekat-sekat kebangsaan, warna kulit dan bahasa. Dalam khilafah, kaum muslim sedunia melebur menjadi umat yang satu. Ini yang pernah terjadi selama kurang lebih 14 abad lamanya. Khilafah memimpin 2/3 dunia, menyatukan kaum muslim dari timur hingga barat. Khilafah juga akan memelihara umat untuk tidak terpecah belah, tidak saling menyerang. Mereka justru akan saling tolong-menolong, saling melindungi saudaranya, saling membela kehormatan agama. Tidak akan ada sejengkal tanah pun yang akan dijajah oleh pihak asing. Ingatkah kita bagaimana sosok Abdul Hamid II, seorang khalifah yang begitu keras menolak permintaan Theodor Herzl, seorang Yahudi yang merengek, bahkan mau memberikan jutaan uang kepada khalifah hanya dengan satu syarat, khalifah mau memberikan sejengkal tanah di Palestina. Maka khalifah Sultan Abdul Hamid II dengan tegas menolak. Seraya dia berkata, aku tidak bisa melepaskan wilayah ini meskipun hanya sejengkal, sebab tanah tersebut bukan milikku, melainkan milik umat Islam. Mereka telah berjihad untuk mendapatkan tanah ini dan menyirami tanah tersebut dengan darah. Karena itu hendaklah kaum Yahudi menyimpan kembali jutaan uang mereka. Andai khilafah ini telah runtuh suatu hari nanti, silahkan kaum Yahudi mengambil tanah Palestina secara gratis. Namun selama aku masih hidup, maka tertusuknya badanku dengan pisau akan lebih ringan daripada aku harus melihat Palestina terlepas dari negara Islam. Itu hal yang tidak mungkin terjadi. Sungguh aku tidak bisa menyetujui lepasnya anggota tubuh kami, sedangkan kami masih dalam keadaan hidup. Faktanya, Palestina baru bisa dijajah oleh Zionis Israel setelah Inggris melalui kaki tangannya seorang Yahudi, Mustafa Kemal Atatürk, meruntuhkan khilafah Islamiyah terakhir di Turki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah haji dan kurban adalah bagian dari perwujudan ketaatan pada hukum-hukum Allah, bukan puncak dari ketaatan itu sendiri. Bila seorang hamba rela mengorbankan hartanya demi menempuh perjalanan ibadah haji dan melakukan kurban, maka seharusnya ia juga siap mengorbankan segalanya untuk taat pada syariah Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Sebagaimana firman Allah mengingatkan kepada kita bersama, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Demikianlah keimanan menuntut ketaatan secara penuh terhadap ajaran Islam. Menurut Syekh Mahmud Shaltut, Islam menuntut penyatuan syariah dengan akidah.
masing-masing tidak bisa dipisahkan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Akidah adalah dasar yang memancarkan syariah, sementara syariah merupakan wujud nyata yang lahir dari akidah. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Setiap Idul Adha pun kita diajari keteladanan luar biasa dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ragu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam mengerjakan perintah penyembelihan meskipun itu pengorbanan yang amat besar untuk keduanya. Nabi Ibrahim mengorbankan putra kesayangannya, sedangkan Nabi Ismail mengorbankan hidupnya. Keduanya dengan penuh keyakinan mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong dan memberikan kemenangan kepada mereka berdua. Demikianlah seharusnya sikap seorang hamba terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, bukan menawar, meragukan atau bahkan mencari aturan selain hukum Allah Subhanahu wa taala yang menuruti hawa nafsunya sendiri, mencari yang lebih ringan. Sikap menyelisih hukum Allah tersebut karena tunduk pada hawa nafsu justru akan mendatangkan kebinasaan, bukan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna." Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka peringatan, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Kita melihat sebuah fenomena nyata hari ini. Ada muslim yang begitu khusyuk ketika menjalankan perintah salat. Pemurah dalam bersedekah, ringan tangan menolong sesama, bibirnya senantiasa basah dengan zikir dan salawat. Namun ketika diseru melaksanakan hukum jinayat, hukum muamalah, apalagi berhukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, menggunakan syariah Allah, mereka menjadi ragu, bahkan tak sedikit yang menolak. Di antara alasan penolakan tersebut adalah karena masyarakat hari ini sudah dibangun berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sejak kapan kesepakatan manusia bisa menyingkirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah nabinya, juga menghapus hukum-hukum Islam? Sejak kapan kesepakatan manusia bisa menghalalkan LGBT, menghalalkan khamr? Sejak kapan kesepakatan manusia bisa menghalalkan riba, mengizinkan negara terus-menerus memungut pajak yang mencekik rakyat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah." Jika kalian menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah, bercermin pada ketundukan Ibrahim dan Ismail, kita patut bertanya, sudahkah kita memiliki ketaatan total kepada Allah dan Rasul-Nya? Tunduk dan patuh pada setiap perintah dan larangannya? Ataukah sebaliknya, kita hanya mau tunduk pada sebagian syariahnya, namun menolak sebagian yang lain? Apakah kita tidak tahu bahwa mengimani sebagian syariahnya dan mengingkari sebagian yang lain dapat menghantarkan pelakunya pada kekufuran, mendapatkan kehinaan di dunia dan siksa yang pedih di akhirat? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina azabam muhina." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang-orang kafir kepada Allah dan para rasulnya bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan rasul-rasulnya. Seraya mengatakan, kami mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian. Merekalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya.
Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pasti setiap muslim tidak mau mendapatkan sebutan yang Allah nyatakan dalam ayat tadi. Setiap muslim selemah apapun imannya, pasti ingin dicatat sebagai hamba yang takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Hamba yang kelak dipanggil masuk ke dalam barisan hamba-hambanya yang masuk ke dalam jannahnya. Mari kita berusaha untuk memastikan diri termasuk ke dalam barisan-barisan itu. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.